Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat. Nah, belajar pakai tasdid. Ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithu ana was-sa'ah kahataini wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sababata wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun thumma yaqulu ana aula bikulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau berkhutbah, kedua matanya siapa ini? Rasulullah, merah, keras suaranya, dan kelihatan sangat marah, sehingga seolah-olah beliau seorang panglima yang sangat tegas. Seraya bersabda, bersiap-siaplah kalian sekalian, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Serta beliau bersabda pula, aku diutus pada saat-saat dekat dengan hari kiamat, bagaikan dekatnya dua jari-jari ini. Beliau menghimpitkan jari telunjuk dengan jari tengah. Beliau lantas bersabda, adapun sesudah itu, maka ketahuilah bahwa sebaik-baik keterangan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejahat-jahat perkara adalah sesuatu yang diada-adakan, serta setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda pula, aku adalah pelindung setiap orang yang beriman, melebihi daripada ia melindungi dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta kekayaan, maka itu untuk keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau menyia-nyiakan harta,
kekayaannya, maka akulah yang harus melindungi dan aku harus ikut mempertanggung jawabkannya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan mengambil beberapa syahid atau beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Nabi itu kalau berkhutbah suaranya lantang. Tuh, a'la sautuhu, tinggi suaranya. Nah, ingatin kalau jadi khatib jangan lembek. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lembek khatib, guringan manusianya. Paham nggak? Ini santri yang belajar jadi khatib, yang jadi penceramah, kencang suara, jangan juga terlalu cepat. Kalau bacanya cepat itu bukan berkhutbah, baca berita. Ya, sepelan-pelan perkata-perkata bacanya itu. Nah, Nabi tinggi suaranya. Maksudnya apa? Kencang. Karena biasanya kalau hari Jumat itu paling enak orang tidur. Kapan yang paling enak tidur? Waktu khutbah Jumat tuh. Maka lihat aja kalau orang khutbah Jumat, banyak yang tidur tuh. Ngantuk. Kenapa ya? Kena tepungnya setan. Ihmarat ainahu. Nabi matanya jadi merah. Bukan maksudnya merah yang kayak Pak. Maksudnya Nabi ini tegas bicaranya. Karena kan kalau orang itu tegas biasanya matanya itu tajam. Tegak. Ya enggak? Ada enggak orang marah itu matanya mengantuk? Kamu. Matanya mengantuk. Udah. Kalau orang marah itu kan matanya melotot, tegas, menunjukkan bahwa ini Nabi enggak main-main dalam berkhutbah. Bukan marah-marah, bukan, tegas. Marah-marah dengan tegas beda. Kalau marah-marah itu ngawur. Tapi kalau tegas itu namanya disiplin. Nah, Nabi tegas. Itu orang berkhutbah begitu. Ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan beliau mengomando jaisin, tentara. Beliau sebagai panglima perang. Mundiru jaisin. Ya kan, bagaimana panglima perang? Siap, gerak. Tegap begitu kan? Enggak ada siap, gerak. Amat, gerak, tegap, gerak. Mengantuk semuanya. Nah, siapa yang kemarin jadi panglima itu, Pak Komandan upacara? Ya, gerak. Amat, gerak. Enggak bisa begitu. Apalagi jadi khatibah Isya kah? Sampai Isya. Nah, kadang-kadang 5 menit. Ya, intinya dalam hadis ini Nabi salah satunya memberikan wasiat, aku kata Nabi diutus di akhir zaman. Antaraku, ini antara Nabi sudah 14 abad tahun yang lalu, dengan hari kiamat seperti ini aja jalan Nabi. Bukan lagi renggang, rapat. Ini Nabi bahasa kita, ini kiamat. Nah, dirapatkan sama Nabi. Kalau renggang kan masih ada jaraknya, ini rapat. Alias kita ini sudah di ujung akhir zaman. Nabi saja 14 abad tahun yang lalu itu Nabi sudah mengatakan kita ini di ujung, sudah mau dekat kiamat. Apalagi kita nang sekarang ini, bukan lagi di ujung, secuil lagi gugur sudah, seuntil jarang banyak, seuntil lagi kiamat dah. Nah, jadi dalam satu riwayat sini salah satunya adalah Nabi mengatakan, sebaik-baik perkara itu adalah kitab Allah. Ya, sebaik-baik perkara itu adalah kitab Allah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik berita itu adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk yang membawa ini kita ke jalan Allah adalah petunjuknya Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang itu, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Kalau engkau mengikuti Nabi Muhammad, apa kata Allah? Allah akan mengampuni kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Nah, sebaik-baik petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad. Tidak ada petunjuk yang lain yang lebih baik kecuali petunjuk Nabi Muhammad. Dan Nabi berpesan, sejahat-jahat perkara, sejelek-jelek perkara adalah yang baru-baru. Dan setiap yang baru itu adalah sesat. Ini yang bid'ah tadi ya. Bid'ah apa ya? Bid'ah sayyi'ah. Yang di mana? Di dalam urusan agama. Yang merubah amalan yang berwaktu, berbilang, dan bertempat. Jangan dirubah-rubah ini. Berbilang, berwaktu, bertempat. Ya, jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah, dikurang, maka jadilah amalan itu, amaliyah itu menjadi amaliyah bid'ah. Sampai ke waktu dah? Belum? Sudah sampai Isya. Ya, sampailah. Sampai ke Isya dah. Sedang, sudah cukup lah. Cukup dulu, insya Allah kita sambung lagi. Ulun minta izin, insya Allah hari Jumat akan berangkat umrah ke Surabaya dulu semalam, karena pesawatnya kita jam 8 sudah kumpul di Surabaya. Jadi insya Allah hari Jumat berangkat, tanggal berapa? Tanggal 29, kembali ke Balikpapan insya Allah mungkin tanggal 11. Tanggal 11 istirahat sehari, besoknya sudah mulai start acara maulid, banyak sekali sudah acara maulid ya. Jadi mungkin akan datang ya. Itu ulun kayaknya belum bisa masuk. Di atas tanggal 11 baru nanti bisa mengisi pengajian lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji dan umrah segera, dan doakan juga ulun beratan ya, mudah-mudahan bisa selamat dari berangkat sampai kembali beserta rombongan jamaah, serta mendapatkan predikat umrah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.